Nah, beliau takbir setiap turun, setiap bangun, gitu ya. Kemudian yang wa qulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd di footnote nomor 2. Undur hasiah, suruh lihat di hasiahnya Pak ini. Kemudian wa tasbihu birruku'i was sujudi. Termasuk sunat hayat di dalam sholat itu bertasbih ketika ruku dan bertasbih ketika sujud. Lihat nomor 3-nya. Rawa Muslimun wa ghairuhu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Meriwayatkan hadis oleh Imam Muslim dan selain Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa fihi summa raka'a fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim summa sajada fa qala subhana rabbiyal a'la." Gitu. Bagaimana tuh? Beliau pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, dan padanya pada sholat bersama Nabi tadi kemudian mengucap subhana rabbiyal azim, kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Kalau kita lihat dari redaksi ini Pak, dari yang kita amalkan dari kita kecil, ada yang kurang nggak? Hah? Ada yang kurang nggak? Ada. Itu wabi hamdi. Gimana sih? Ceritanya sahabat Hudzaifah nggak pakai wabi hamdi, itu kita nambah-nambahin wabi hamdi. Oh, nanti dalam riwayat Imam Abu Daud ada wabi hamdi. Ini kan Imam Muslim nih. Nanti dalam riwayat Imam Abu Daud ada wabi hamdi. Gitu ya. Enggak. Guru kita hati-hati banget. Guru-guru tua kita tuh dulu hati-hati itu ngajarnya mereka. Jadi nggak bakal ya mereka nyimpang gitu ya. Ini alal fakhzaini fil julus, dan meletakkan dua tangan pada posisi duduk. Ya besutul yusra, dia menjulurkan tangan yang sebelah kiri, jari-jarinya. Wayak bidul yumna, dan digenggam tangan yang kanan. Illal musabbihata, kecuali jari yang telunjuk. Ini di atas dua paha ya Pak. Bahkan nanti di dalam kitab fikih yang agak panjang lebar, jari tangan itu sejajaran dengan lutut, ujungnya lutut. Jadi mohon maaf bukan di sini gitu ya Pak. Boleh di sini juga, di sini boleh, tapi nggak dapat sunnah. Sunnah itu ujung jari-jari tangan bersejajaran dengan ujung lutut kita. Tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, jari-jari tangan kiri dijulurkan, jari-jari tangan kanan digenggam, kecuali telunjuk. Nah, kecuali telunjuk ba'innahu yusiru biha mutasyahidan, maka bahwasanya dia memberi isyarat dengan jari telunjuknya itu hal keadaannya bertasyahud. Nah, kita nih asyhadu an la ilaha illallah gitu. Dan nanti Bapak hadirin memang ada redaksi hadis wa yuharrikuha gitu. Jadi kalau terjemahnya kan menggerak-gerakannya gitu. Dalam kajian fikih-fikihnya mazhab Imam Syafi'i, menggerak-gerakannya itu dihukumi makruh. Tidak sampai kepada membatalkan. Karena cuma satu juzuk saja. Kan ada yang gini Pak, teman-teman kita kan ada yang gini, ya kan? Nah, kita menggerakkan, bukan menggerak-gerakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mengucapkan lafaz illallah. Jadi tidak digerak-gerakkan. Tapi kalau teman saya yang gerak-gerakkan, ya nggak apa-apa. Yang dalam mazhab Imam Syafi'i menggerak-gerakkan itu makruh. Tapi lebih dari 3 kali, katanya lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Itu Pak kalau yang bergerak semuanya. Kalau cuma satu juzuk ya enggak gitu. Tapi kalau bergerak dari mulai pergelangan tangan ya bisa batal. Ya. Itu begitu. Ya. Kemudian wal iftirasyu fi jami'il jalasat, disunnatkan duduk itu posisinya iftiras pada seluruh duduk. Artinya seluruh duduk itu duduk antara 2 sujud. Kemudian juga kan ada
Duduk istirahat, Bapak hadirin, itu sama posisi duduknya iftiras. Duduk iftiras itu yang duduk di atas telapak kaki yang kiri, kaki yang kanannya diposisikan berdiri gitu. Kemudian wat tawarruku fil jalsatil akhirati, dan sunat hayat duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Kita bilang duduk tasahud akhir. Tawarruk yang mana? Yang diselempangin kakinya, kaki kiri masukin di bawah kaki kanan, kemudian dua bongkong ini duduknya di tempat dia sholat gitu. Kaki kanan tetap diposisikan berdiri. Nah, Bapak hadirin, ini tentunya bagi orang yang bermasalah dengan otot, dengan tulang, akibat pengaruh faktor U, ya jangan dipaksakan, ya jangan dipaksakan, apalagi kalau sampai berakibat kenapa-napa. Ya sudah semampunya saja, ya semampunya saja. Tapi kalau yang masih muda nggak ada masalah, kakinya jangankan cuma dilipat begitu, dikepang-kepang kakinya bisa, misalnya gitu Pak. Karena ototnya sangat terlatih jadi lentur sekali, ya gitu, usahakan ala wajhil akmal, atas jalan sempurna gitu. Yang terakhir nomor ke-15 berarti dari sunat-sunat hayat itu wat taslimatus saniyatu, memberi salam yang kedua. Kalau yang pertama kan rukun, ya. Kaifiat salam itu Bapak hadirin, kaifiat akmalnya jangan pelit menolehnya. Jadi ketika kita menoleh ke kanan, perkirakan bahwa pipi kita yang sebelah kanan itu bisa dilihat oleh orang yang posisinya di sebelah kanan kita. Begitu juga ketika menoleh ke kiri. Gitu. Jangan pelit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pelit banget. Jangan juga berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ngeretak-ngeretak gitu ya. Jangan juga belum cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipinya nengok. Balikin dulu ke posisi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gitu ya. Tapi itu juga sunat gitu Bapak hadirin. Umpamanya begitu pun nggak batal sholatnya. Yang batal sholatnya itu ketika memberi salam yang ke kanan sampai dadanya berpaling dari kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dada berpaling dari kiblat nggak kalau begini Bapak hadirin? Nah itu bisa batal kalau kayak gitu. Dari sisi al-insirafu anil kiblah, berpaling dari kiblat.